Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Astuti dengan NPM 2320103124, rombel keempat, akan memaparkan analisis keuangan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Ini adalah hal-hal yang akan dibahas. PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan pekat kayu lapis, barang kimia, dan pertambangan di Indonesia. Berdiri 18 Maret 1982 dan mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia 8 Agustus 1990 dengan kode emiten DPNS. Komposisi kepemilikan saham didominasi oleh PT Duta Permana Makmur sebesar 51,18%. Kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Di sini ada NOWC dan TOC mengalami kenaikan pada tahun 2023. Ini artinya perusahaan itu memiliki lebih banyak modal untuk mendukung kegiatan bisnis dan kegiatan operasional. Namun, NOPAT pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Ini berarti perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja operasional dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian ada kinerja manajemen dalam konteks added value, MVA, dan EVA sama-sama berada di angka negatif pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Dan untuk EVA ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu malah mengalami kerugian. Karakteristik fundamental perusahaan dalam profitabilitas, PBT, ROI, ROE, OPM mengalami penurunan semua. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sedang mengalami penurunan efisiensi dan penurunan daya hasil dari aset. Manajemen aset di sini mengalami penurunan juga. Ini berarti permintaan pasar itu melemah atau perusahaan itu kurang efisien dalam melakukan produksi, dalam penjualan, dan penagihan utang. Kemudian likuiditas. Di sini bisa dilihat bahwa likuiditas itu mengalami kenaikan semua. Ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu membaik dan perusahaan itu mampu melunasi kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan. Kemudian untuk nilai pasar, di sini price to earnings mengalami kenaikan pada tahun 2023. Ini berarti saham perusahaan itu relatif lebih mahal. Dan untuk price to book dan market to book itu juga mengalami kenaikan, tapi masih di bawah rasio kurang dari 1. Menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan itu mendekati atau lebih rendah dari nilai bukunya. Selanjutnya ada struktur modal. Nah, debt to capital tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi 2,27%. Artinya terdapat perbaikan struktur modal perusahaan. Perusahaan itu melunasi utang-utangnya. Struktur modal yang relevan dengan kondisi perusahaan adalah pecking order theory karena perusahaan itu mengurangi ketergantungan hutang jangka panjang dan juga tidak ada tanda penerbitan saham baru dalam laporan keuangan tahunan. Selanjutnya kebijakan dividen. Nah, dividen pay ratio itu mengalami kenaikan, tetapi laba bersahamnya itu turun dari Rp86,42 menjadi Rp51,85 pada tahun 2023. Artinya perusahaan itu tetap memprioritaskan pembagian dividen meskipun laba berkurang. Ini menjadi sinyal negatif bagi investor karena peningkatan rasio pembagian dividen dari laba menipis dapat beresiko. Nah, untuk sinyal positif terkait pertumbuhan, di tengah penurunan laba perusahaan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemegang saham bagi investor yang mengharapkan pendapatan dari dividen. Kemudian untuk kesimpulannya, kinerja operasional pada NOWC dan TOC itu mengalami peningkatan, artinya perusahaan mendukung kegiatan bisnis dan operasionalnya. Namun NOWC mengalami penurunan pada kinerjanya. Untuk karakteristik nilai tambah menunjukkan perusahaan itu belum berhasil menciptakan nilai tambah untuk pemegang saham. Dan untuk rasio profitabilitasnya itu mencerminkan penurunan efisiensi dan daya hasil aset. Kemudian karakteristik likuiditas itu menunjukkan perusahaan berada di posisi kuat dan menunjukkan kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Pecking order theory cocok dengan struktur modal perusahaan yang didominasi pendanaan internal. Dividen yang meningkat meskipun laba turun dapat dipandang sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor berdasarkan signaling theory. Untuk sarannya, dalam meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan biaya produksi dan diversifikasi produk untuk meningkatkan margin laba, lakukan perbaikan efisiensi aset dengan meningkatkan inventory turnover, dan memperbaiki receivable turnover melalui kebijakan kredit yang lebih aktif. Kemudian mengoptimalisasi struktur modal dengan melakukan pertimbangan utang jangka panjang dengan biaya rendah untuk investasi strategis. Karena mengingat rasio utang perusahaan itu sangat rendah, 2,27%.
Sekian pemaparan analisis keuangan PT Duta Dewi Nusantara (TBK). Terima kasih.